Nah, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai urgensi materi. Urgensi materi ini berisi akibat dan manfaat apabila diamalkan atau tidak diamalkan. Nah, outline materinya yaitu yang pertama, contoh dalam meneladani Asmaul Al-Husna Al-Karim. Yang kedua, keteladanan tokoh. Uraian materinya yaitu, untuk bagian uraian materi ini terdiri dari saya akan memaparkan tentang contoh dalam meneladani Asmaul Husna. Contoh meneladani Asmaul Husna Al-Karim itu yaitu contoh keteladanannya baik dari keteladanan tokoh positif maupun keteladanan tokoh negatif. Berikut adalah contoh dalam meneladani Asmaul Husna Al-Karim. Yang pertama berupaya menjadi orang yang dermawan, menanamkan sifat mulia dalam diri kita sehingga kita menjadi seorang mukmin yang berakhlak terpuji. Yang ketiga, menanamkan sifat pemurah dalam diri kita. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta yang dalam pada diri kita terhadap orang lain secara tulus. Yang kelima, menjadi seorang pemaaf karena Allah menyukai sifat pemaaf. Nah, yang terakhir, yang keenam yaitu berupaya menghiasi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan agar dapat meraih kemuliaan. Selanjutnya adalah keteladanan tokoh. Tokoh ini merupakan orang kaya yang sangat dermawan. Banyak tokoh dermawan lainnya, hanya saja saya akan mengulas tentang satu tokoh saja, yaitu tentang tokoh Mansa dan Musa. Baik, saya akan mengulas tentang Mansa Musa. Mansa Musa ini lahir sekitaran tahun 1280, meninggal tahun 1337. Mansa adalah kesepuhan ke-10 Kekaisaran Mali yang dapat diterjemahkan menjadi sultan atau penakluk atau kaisar. Ia berkuasa selama 25 tahun dari tahun 1312 sampai tahun 1337. Pada saat Mansa Musa naik tahta, wilayah Kekaisaran Mali mencakup bekas wilayah Kekaisaran Ghana di Mauritania Selatan dan Mele, serta wilayah-wilayah sekitarnya. Musa memiliki banyak gelar, seperti Amir Mele, penguasa tambang-tambang Wanagara atau Wangara, dan penakluk Ganata. Mansa Musa konon telah menaklukkan 24 kota. Pada masanya, negara Mali merupakan penghasil emas di dunia dan Mansa Musa merupakan salah satu orang terkaya dalam sejarah. Konon jumlah kekayaannya terlalu besar sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti. Salah satu kisahnya yang paling dikenal adalah saat ia pergi untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Dalam perjalanannya ia sangat dermawan dan membagi-bagikan emasnya, tetapi tindakannya ini konon malah merusak ekonomi di Kairo, Medina, Mekah, dan kota-kota lain yang dilintasinya. Jadi Mansa dan Musa itu ketika perjalanan hendak ke Mekah, beliau selalu menyumbangkan hartanya itu kepada masyarakat yang membutuhkan, berupa emas ataupun membangun masjid. Dan karena nilai emas langsung jatuh dan harga-harga pun naik, untuk memperbaiki keadaan ini dalam perjalanan pulangnya
ia mencoba meminjam semua emas yang dapat ia bawa dari peminjaman uang di Kairo dengan bunga yang tinggi. Tetapi upaya ini kurang berhasil. Ini merupakan satu-satunya peristiwa dalam sejarah ketika satu orang mampu mengendalikan harga emas secara langsung di kawasan Laut Tengah. Mansa Musa meninggal pada tahun 1337 dan diteruskan oleh anaknya, Magan. Anaknya itu bernama Magan. Magan I. Mansa Magan adalah salah satu penguasa destruktif yang memulai kemunduran pelan-pelan Kekaisaran Mali sampai disintegrasi penuh pada awal abad ke-17. Jadi kerajaan Mali ini saat dipegang anaknya Mansa Musa, yaitu Magan I atau Mansa Magan I, mengalami kemunduran. Itu merupakan kisah dari Mansa dan Musa. Semoga kita dapat meneladani kedermawanan Mansa dan Musa dalam kehidupan kita sekarang. Ya, walaupun jumlahnya tidak besar, tapi coba untuk mencoba dari hal yang paling sedikit saja. Nah, teman-teman, adapun akibat bila tidak meneladani atau akibat tidak mengamalkan, ini akan muncul pada sifat kita yang tidak adil terhadap sesama. Jadi sifat itu tuh jadi pemarah, ceroboh, menjadi pemimpin yang tidak baik, tidak suka introspeksi diri. Selanjutnya adalah mengenai manfaat bila meneladani atau manfaat bila mengamalkannya, yaitu menumbuhkan rasa cinta yang dalam kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Karena Allah bersifat maha pemurah, Allah memberi nikmat tanpa batas kepada kita meskipun tanpa diminta. Misalnya kita bernapas, alhamdulillah kita bernapas itu tidak bayar. Coba kalau bayar, berapa kan di seumur hidup sekarang udah berapa tahun, kalau napas bayar kan repot gitu. Selanjutnya wajib memuliakan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sebagai ilustrasi bagi teman-teman, ini merupakan gambaran dari sosok Mansa Musa, orang terkaya sepanjang masa dan orang yang paling dermawan. Bisa dilihat dari emas-emasnya juga banyak ya teman-teman.